Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 22 September 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Dari dalam bacaan Injil kita bisa membaca, Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Kita lihat ini saja dahulu ya, bahwa mereka para murid diberi kuasa untuk menguasai setan-setan. Kita pun Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mengendalikan diri kita ini supaya kita tidak jatuh ke dalam cobaan, tidak jatuh ke dalam dosa. Itu saya pikir dengan ungkapan menguasai setan-setan dalam bacaan Injil hari ini. Kita bisa menaklukkan godaan-godaan, kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Ya, kita sadar kita ini adalah orang yang berdosa. Maka dari itu mari kita tinggalkan kebiasaan kita yang kerap kali berbuat dosa, berbuat jahat. Dan disitulah dia kalau kita bisa menguasai roh-roh jahat itu dalam diri kita. Kita bisa mengatasi keangkuhan kita. Kita tidak lagi memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk dilakukan. Kita bisa memahami orang lain. Kita bisa berbuat kasih, berbuat baik kepada orang lain. Kita bisa mengubah diri kita yang tadinya berbuat jahat, bisa berbuat baik. Yang tadinya suka menipu orang, bisa berbuat benar. Hati-hati. Karena kita ini sebagai pengikut Kristus belum tentu menguasai setan. Tetapi kitalah sendiri yang dikuasai oleh setan itu. Kita dicengkeram oleh kekuatan dosa. Kita dicengkeram oleh kekuatan si iblis itu, yang semakin hari semakin kuat mencengkeram kita, membuat kita tidak bisa apa-apa. Ya, kalau orang terus terlibat dalam korupsi, awalnya mungkin korupsi, tapi lama-lama lebih dalam lagi korupsinya dan merembet ke dosa yang lain. Dosa kalau kita lakukan, dosa yang kerap kali kita lakukan, satu dosa saja yang kerap kali kita lakukan itu akan merembet. Akan ada dosa-dosa lain yang mengikutinya. Korupsi. Lalu tidak mengindahkan martabat seorang perempuan. Dengan kata lain ya, jajan sembarangan. Akan merembet lagi ke penipuan. Akan merembet lagi ke keangkuhan, kesombongan. Akan merembet lagi ya, macam-macam kejahatan yang kita lakukan. Jangan-jangan bisa saja merembet ke pembunuhan, membunuh orang. Ya bisa itu. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh setan. Akal pikiran sehatnya itu sudah tidak berjalan lagi dengan baik. Yang ada kedengkian, yang ada hawa nafsu, ya, yang ada tidak ada belas kasih, tidak ada kasih kepada orang lain. Itulah dia. Ya, kalau orang itu dikuasai oleh iblis, oleh setan. Tuhan memberi kita kuasa untuk menguasai setan, untuk menguasai roh-roh jahat, untuk menguasai dosa kejahatan yang kerap kali hadir dalam kehidupan ini. Orang yang hebat itu yang bagaimana? Orang yang hebat menurut saya adalah orang yang benar-benar menaklukkan godaan, menaklukkan setan dalam hidup ini. Menaklukkan dosa, menaklukkan kecenderungan untuk berbuat dosa, menaklukkan hawa nafsu dalam hidup ini. Itulah dia orang hebat. Nah, semoga kita sekalian sungguh disertai oleh Tuhan Yesus, dikuatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita bisa bebas merdeka dari kuasa kejahatan. Tapi kita dikuasai oleh
cinta kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.